Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nurjana dari kelas PAIB, jurusan Pendidikan Agama Islam dengan nomor NPM 200101111103. Nah, di sini saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Pemakaian Huruf dan Kata. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu pemakaian huruf. Huruf abjad. Huruf abjad adalah 26, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari A, I, U, E, O. Untuk keperluan pelafalan kata yang benar, tanda aksen dapat digunakan jika kata menimbulkan keraguan. Selanjutnya, huruf diflog. Di dalam huruf bahasa Indonesia terdapat diflog yang dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Selanjutnya, huruf konsonan. Huruf konsonan itu melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia, terdiri dari huruf A, B, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Gabungan huruf konsonan. Huruf konsonan K, H, N, G, N, Y, dan S, Y, satu kata melambangkan bunyi konsonan. Selanjutnya, huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat dan petikan langsung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf nama gelar, kehormatan, keturunan dan keagamaan, jabatan, instansi, dan diikuti nama orang atau nama tempat yang digunakan sebagai kata ganti nama orang tertentu. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur resmi negara, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi, kecuali kata tugas seperti dan, oleh, atau dan, untuk. Huruf kapital dipakai di setiap unsur bentuk ulah sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dokumen resmi, dan judul keterangan. Huruf kapital dipakai dalam penulisan singkatan nama gelar, badan, sapaan yang digunakan dengan nama sendiri. Selanjutnya, huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dipakai dalam tulisan. Misalnya, majalah bahasa dan sastra diterbitkan oleh Pusat Bahasa. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, penulisnya diperlukan sebagai kata Indonesia. Selanjutnya, huruf tebal. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Nah, seperti contoh, misalnya seperti ini. Nah, yang ini contoh huruf tebal. Itu judul, bab, bagian bab, daftar, indeks, dan lampiran. Huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menulis tema dan subtema serta menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polismi. Yang kedua, pemakaian kata, yaitu ada kata dasar, bentuk ulang, suku kata, dan partikel. Yang pertama kita akan membahas tentang kata dasar. Kata dasar yang berupa kata dasar berupa kesatuan, misalnya, buku itu sangat menarik. Ibu sangat mengharapkan keberhasilanmu. Selanjutnya, kata turunan. Imbuhan atau awalan sisipan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Ungkapan asing yang telah diserap dalam bahasa Indonesia, penulisannya diperlukan sebagai kata Indonesia. Imbuhan di rangkaian dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan Indonesia. Selanjutnya, kata ulang. Kata bentuk ulang ditulis menggunakan tanda hubungan antara unsur-unsurnya. Suku kata. Penggalan kata pada kata dasar dilakukan dengan sebagai berikut.
Jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan pemenggalannya dilakukan di antara huruf vokal itu. Huruf diflog, ai, au, dan oi tidak dipenggal. Kemudian, jika di tengah kata dasar huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan, dua buah huruf vowel penggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Jika di tengah kata ada 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, penggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Selanjutnya, jika kata terdiri dari 2 unsur dan lebih dan salah satunya unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lainnya, penggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap-tiap unsur gabungan itu dipenggal pada kata dasar. Selanjutnya, partikel. Partikel itu ada kata lah, kah, dan tah. Ditulis dengan kata yang mendahulukannya. Misalnya, bacalah. Bacalah buku itu. Nah, partikelnya itu bacalah. Lahnya itu buku itu, bacalah buku itu. Apakah yang tersirat pada surat itu? Apakah? Partikel pun ditulis terpisah dari kata kedua yang mendahuluinya. Partikel yang berarti demi, tiap, tahu, mulai ditulis terpisah dari yang mengikutinya. Kemudian singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk singkatan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan yaitu nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Misalnya, Aha Nasution, MBA. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri dari huruf awal ditulis dengan kapital dan diikuti dengan tanda titik. Baik, langsung saja saya akan menarik kesimpulan dari materi tersebut, yaitu ejaan bahasa Indonesia menggunakan 26 huruf di dalam abjadnya dari A sampai Z. Beberapa di antaranya merupakan usaha memajemukkan ejaan bahasa Indonesia sehingga dapat mengikuti perkembangan kosakatanya. Huruf-huruf tersebut terdiri dari huruf vokal, huruf konsonan, dan huruf diflog, dan penggunaan huruf konsonan. Dalam EYD terdapat aturan-aturan untuk dapat disebut ejaan yang sempurna, yakni penggalan kata pada kata dasar penulisan huruf seperti penggunaan huruf kapital atau huruf besar, huruf tebal, penggunaan huruf miring, penggunaan kata, dan penulisannya perlu diperhatikan seperti kata dasar, kata turunan, kata depan, dan bentuk partikel. Untuk menulis sebuah karya tulis, memperhatikan atau aturan penulisannya bahasa Indonesia yang sesuai, khususnya bagi mahasiswa yang sedang menulis tugas makalah, laporan praktik, laporan lapangan kerja, menyusun proposal, dan skripsi. Terima kasih. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.